Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya mau rakit PC Tokyo Gaming Space. Jadi ini adalah warnetnya Reza Arab yang berkolaborasi dengan anak presiden, Kaisang. Karena si Reza Arab di warnetnya punya 3 kelas. Ada yang reguler, yang VIP, sama yang premium. Nah, yang reguler udah pernah saya buatkan. Dan sekarang saya akan buat spek warnetnya yang kelas premium atau kelas Battle Arena yang ada di warnetnya si Arab, Tokyo Gaming Space. Nah, kira-kira speknya apa aja, dan ini tuh rakitan PC memang sih tidak semuanya mereknya sama, terus tipenya sama, tapi yang paling penting prosesor dan PGA card-nya atau spek yang paling utamanya nih semuanya sama. Di sini saya udah punya beberapa komponen yang saya akan gunakan. Nah, seperti itu. Pertama, ya tentunya prosesornya saya menggunakan Intel i5 9400F. Karena semua di Tokyo Gaming atau warnetnya si Reza Arab tuh semuanya menggunakan Core i5 9400F. Namun berbeda dari RAM dan PGA card-nya saja. Yang punya 6 core 6 thread, dan ini tidak bisa berjalan tanpa menggunakan PGA card yang seri F. Jadi harus menggunakan PGA card. Motherboard-nya di sini saya menggunakan ASRock Phantom Gaming 4. Jadi B365. Kalau misalkan di warnetnya si Reza Arab, dia menggunakan ASRock B365 Gaming Pro 4. Jadi ya beda tipe sedikit. Lalu untuk storage-nya, karena di sana saya kurang tahu, nggak kelihatan sama sekali menggunakan apa. Tapi di sini saya akan menggunakan Adata SU750 yang 256 GB. Oke, nah untuk RAM tadinya adanya P6 RF 8 GB. Nah, ternyata si Reza Arab tuh menggunakan klep 2x8 GB 3200 MHz. Jadi di sini saya akan gunakan memori RAM andalan saya. Ya, ini si ganteng kalem. Ini TeForce Dark Jet Alpha 2x8 GB, ya sama 3200 MHz juga. Tapi pasti kalian bilang, wah bang, kenapa pakai yang 3200 MHz? Sedangkan si motherboardnya hanya support sampai 2666 MHz saja. Apakah nggak mubazir? Ya nggak mubazir juga sih. Kalau misalkan kita mau upgrade nanti motherboardnya ke seri Z misalkan, nah si RAM ini tuh bisa di overclock hingga 4000 MHz. Jadi ya nggak apa-apa lah investasi di RAM. Lanjut ke PGA card-nya. Nah, PGA card-nya ini yang paling penting sekali. Di sini saya menggunakan Zotac Gaming RTX 2060 Super. Ini udah 8 GB, 256 bit, GDDR6. Nah, kelebihan dari RTX 2060 Super ini kalian udah pada tahu bahwa di serinya RTX udah menggunakan teknologi Turing, udah ada Tensor Core-nya, udah ada RT Core-nya, dan punya ray tracing. Jadi ray tracing itu apa ya, semacam, simpelnya sih seperti ini. Nanti ketika main game, kita akan bisa merasakan teknologi yang baru yang membuat game itu seperti nyata. Jadi terlihat bayangannya, gitu, terlihat aura-aura atau efek-efek ledakan kalau misalkan nanti ada game yang mengeluarkan ledakan atau ya semacamnya seperti itu. Nah, tentunya nanti saya akan menggunakan Zotac RTX 2060 Super ini untuk memainkan game yang support ray tracing. Nah, untuk power supply-nya saya nggak ngambil resiko. Jadi di sini saya akan menggunakan dari Deepcool Dekki 650M. Ini adalah versi gaming dari Deepcool, Game Storm. Nah, ini tuh udah 80 plus gold, lalu punya garansi 5 tahun. Dan si kapasitornya tuh udah dijamin 100% made in Japan, yang udah teruji memang ya bener-bener solid gitu, bener-bener berkualitas. Terus, oh ya, ini full modular. Jadi kalau misalkan full modular bisa lebih rapih lagi ketika dipasang di casing. Nah, untuk casingnya di sini saya menggunakan dari Deepcool juga. Ini adalah Matrix 50 RGB. Jadi udah ada 3 fan bawaan di depan yang RGB. Kalian bisa atur warna RGB-nya melalui tombol yang ada di atas casing. Nah, ini udah mantep banget. Lalu untuk aksesorisnya, mouse, keyboard, sama headset ya sama-sama udah RGB, tapi saya menggunakan dari
T-Dagger. Nah, ini T-Dagger brand baru juga sebenarnya, tapi harganya ya lumayan lah, murah meriah, cukup oke lah digunakan. Oke, ini satu set dari T-Dagger. Oh iya, terakhir lupa saya dari coolingnya saya menggunakan dari Deepcool juga, GameX GTA RGB. Jadi ini di dalamnya udah lengkap, mounting untuk AMD, untuk Intel udah lengkap di sini. Jadi nggak usah khawatir. Oke, semuanya udah saya kenalin. Jadi sekarang kita langsung rakit aja dan langsung tes bagaimana performa antara i5 9400F yang diduetkan dengan Zotac RTX 2060 Super. Let's go! Harga ini saya dapat per tanggal 27 Maret 2020. Perkiraan seperti ini, total satu unit PC sekitar 19.070.000-an. Jadi kalau ada penurunan atau kenaikan harga mohon dimaklum karena dolar sekarang lagi belum stabil atau tidak stabil. Nah, saya juga punya mode rakitan irit dengan performa hampir mirip juga. Ada beberapa komponen yang diganti tentunya supaya harga lebih irit. Nah, seperti ini. Pertama saya tes 3D Mark Fire Strike dengan skor 16.796. Lalu lanjut ke Time Spy, all skornya menyentuh 7.576. Skornya lumayan cukup tinggi untuk kelas ini. Lalu karena Zotac GeForce RTX 2060 Super sudah ray tracing, maka bisa menjalankan 3D Mark Pot Royale dan skornya cukup bagus menyentuh 4.855. Game pertama, saya coba dulu tes The Witcher 3 dengan resolusi 1080p. Settingan rata kanan, FPS tinggi dengan average rata-rata di 99 fps. Grafiknya cukup bagus, suhu temperatur masih aman. Lalu saya naikkan ke resolusi 1440p, average FPS-nya berada di 76 fps. Ya, masih sangat playable jika main seperti ini. Oke, saya langsung tes aja game Call of Duty Modern Warfare dengan resolusi 1080p. Ini juga udah support ray tracing, lalu ada juga DLSS yang bisa dikombinasikan sehingga meringankan game, namun AI atau efek pada game ini terlihat lebih nyata. Oke, mantap nih. Saya coba ketika ray tracing off dan on. Kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa. Kalau misalkan saya lihat langsung di sini sih terlihat jelas ya perbedaan antara aura dan bayangan detail di setiap gamenya tuh lebih real ketika si ray tracingnya di on kan. Nah, di sini FPS-nya terlihat masih tinggi sekali ya ketika resolusi 1080p ray tracing-nya on. Jadi saya naikkan ke resolusi 1440p. Di sini juga masih sangat kuat si Zotac GeForce RTX 2060 Super untuk melibas Call of Duty ini dengan ray tracing-nya on. Nah, ada juga fitur DLSS diantaranya pada 4 game ini. Jadi fitur ini bisa meningkatkan FPS meskipun ray tracing on. Kita lihat di pengujian tadi ya, ketika ray tracing on, FPS-nya sangat drop sekali dibandingkan ray tracing off. Dengan adanya fitur DLSS ini, meningkatkan FPS lebih terjaga ketika ray tracing on pada sebuah game. Namun visual game tetap mewah. Mantap kan? Lanjut saya tes game PUBG Steam nih dengan resolusi 1080p, FPS-nya sangat tinggi sekali. Ya pokoknya tinggi. Lalu saya coba resolusi 1440p juga FPS-nya lumayan ya, berada di 70, 80, 90 fps dan permainan terasa masih sangat lancar dengan resolusi ini. Tapi ketika saya coba naik ke 4K, ya FPS terasa drop.
30-40 fps saya rasa kurang enak kalau misalkan dimainkan berjam-jam lamanya gitu. Jadi kalau misalkan untuk main PUBG cukup di resolusi 1440p aja. Temperatur oke dan gambar cukup mantap. Lalu saya akan tes juga di game Battlefield 5 ini, saya jalankan di misi yang cukup berat, resolusi 1080p. Ray tracing-nya off, average-nya berada di 101 fps, ya sangat tinggi sekali. Namun saya akan coba dengan mengaktifkan ray tracing dan game terasa lebih nyata ya. Bayangan genangan air terlihat lebih real, lalu ada ledakan-ledakan atau tembakan di area gedung tuh seolah ada kaca yang memantulkan cahaya ledakannya. Dan ini adalah AI yang bekerja pada PGA-nya. Jadi si game lebih spektakuler. Nah, seperti itu kalian bisa lihat deh di sini. Kalau kalian nanya, "Bang, kuat nggak main GTA 5, Dota 2, CSGO, Apex Legends, Fortnite?" Nih, saya yakin pasti dengan spek seperti ini, pasti game-game yang barusan saya sebutkan dilibas sangat tinggi sekali. Meskipun di resolusi 1440p, itu pasti masih oke. Jadi jangan khawatir, di sini saya nggak tes game itu karena udah pastilah dilibas semuanya. Nah, akhirnya saya bisa merasakan PC yang ada di warnetnya Reza Arab, yakni Tokyo Gaming Space kelas Battle Arena di kamar saya sendiri nih. Untuk performanya saya yakinlah hampir mirip, meskipun ada komponen yang mereknya berbeda. Dengan PC seperti ini, kalian bisa melakukan apapun, mau live streaming, ngedit video YouTube, main game rata kanan dengan resolusi tinggi, lalu nonton YouTube, ngerjain tugas, dan lain-lain. Yang paling penting, umur komponen ini dijamin bakalan awet. Ya minimal untuk 5 tahun ke depan, spek seperti ini masih bisa diandalkan. Atau bisa lebih juga gitu kan. Mantap. Oh iya, satu lagi nih, ada info menarik untuk kalian. Jika kalian beli PGA RTX 2000 series desktop atau laptop, bisa berkesempatan memenangkan hadiah merchandise Call of Duty. Mulai dari 1 Januari sampai 30 April 2020. Dan yang paling menarik lagi, kalian berkesempatan untuk mendapatkan 1 unit sepeda motor yang bisa kalian dapatkan. Wis, mantap nih. Caranya seperti apa? Tinggal isi aja form yang saya simpan di deskripsi. Jadi simak ya di sana. Mantap, semoga kalian beruntung. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sekilas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.